Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Adelia Frihani, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 11 Kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan kembali Learning Journal Agenda 2 pada hari kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua nilai pada nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu tentang akuntabel dan kompeten. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang akuntabel. Akuntabel sendiri yaitu akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi accountability for probity and legality terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan, proses accountability yaitu terkait dengan prosedur pelayanan publik, program accountability terkait pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai ataukah ada alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal, serta policy accountability yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Alat akuntabilitas di Indonesia yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Setelah mempelajari materi akuntabel, hal yang dapat saya lakukan untuk menerapkan sikap akuntabel yaitu memberikan PIO dan KIE kepada pasien dengan sebenar-benarnya, serta membuat laporan akhir sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Selanjutnya masuk materi kedua yaitu kompeten. Kompeten sendiri yaitu kompetensi, yaitu perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Prinsip kompeten sendiri yaitu upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Untuk mengembangkan kompetensi, yaitu bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode pendidikan dan metode pelatihan. Metode pendidikan sendiri dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dengan tujuan memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Kemudian pelatihan. Pelatihan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu klasikal dan non-klasikal. Klasikal yaitu pembelajaran tatap muka di dalam kelas, sedangkan non-klasikal dilakukan secara e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Panduan perilaku atau kode etik kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Setelah mempelajari materi kompeten kali ini, hal yang dapat saya ambil dan bisa saya implementasikan saat saya bekerja nanti yaitu mengikuti pelatihan ataupun seminar sesuai profesi saat ada kesempatan demi meningkatkan kuantitas dan kualitas diri agar dapat melayani pasien dengan optimal, mengikuti isu ataupun berita terbaru terutama di bidang kesehatan, serta berdiskusi dengan rekan kerja maupun sejawat agar bisa saling meningkatkan pengetahuan di bidang kesehatan. Sekian paparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.